tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Selamat pagi pemirsa setia sahabat YouTube. Kembali lagi berjumpa di channel YouTube Talago TV Official dalam kabar pagi ini. Viral di media sosial tentang aturan yang dibikin oleh Menteri Agama tentang volume azan di musala masjid untuk dikecilkan karena mengganggu tetangga komplek. Tampaknya aturan yang dibikin oleh Menteri Agama ini bertentangan di kalangan masyarakat dan ulama di berbagai daerah. Pernyataan Menteri Agama, Yakut Kholil Koumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing kini banyak dikecam publik. Bahkan kini Yakut akan dipolisikan karena pernyataannya yang diduga sebagai bentuk penistaan agama. Pernyataan ini bermula saat Yakut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antarumat beragama. Yakut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Hal itu dia sampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menak yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. Ikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus telah hargai. Itu saja intinya. Saya Yasril Rahmadian, Tuanku Majokayo, Ketua Himpunan Da'i dan Mubaligh Kota Bukit Tinggi. Dengan ini sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia yang dengan sengaja mengatakan suara azan sama dengan lolongan anjing, dan ini sangat menyakitkan hati kita umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi. Dengan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, dan kita minta kepada pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kita umat Islam hari ini, mari kita rapatkan barisan, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi kondisi kekinian hari ini. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh organisasi Islam, kepada kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kuatkan barisan tanpa kepentingan organisasi kita masing-masing demi Islam yang kita cintai di negara kita Republik Indonesia, khususnya Kota Bukit Tinggi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandikan syarak, syarak menjadikan kita belum, ya.
sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini.